Ketua PSI versus Bocil BDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jujur agak ndredeg di sini. Perkenalkan, nama saya Kaisang Pangarep. Saya sekarang kebetulan menjabat sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Kalau dibilang saya itu Ketua Umum termuda saat ini di Indonesia, dan ada kiu-kiu juga ya. Aku geru, Bu. Gus, saya harus ngomong apa ya, Gus? Manut, Mas, manut. Grogi pulo. Bu, saya sangat grogi. Makanya mungkin saya sudahi saja. Udah. Nah, kan Ada untanya kan, ya lumayan lah dekat dengan Ka'bah, ya kan? Lebih pas gitu. Atau kodok sekalian, supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa partai ini adalah partainya Jokowi, Jokowisme gitu. Karena kodok adalah hewan kesukaan Jokowi. Jadi ya harusnya mereka menyadari bahwa gajah itu sangat tidak sesuai. Tapi yang mereka lakukan hari ini ya hanya mengganti-ganti saja gitu. Dan ya kita perhatikan juga kader-kader PSI ya tidak ada yang punya apa ya naluri-naluri politik yang kuat seperti kader-kader partai yang lain gitu. Karena pada akhirnya partai politik selain soal ideologi ya, yang paling penting juga di masyarakat adalah soal dampak sosialnya seperti apa, kader-kadernya mau ngapain gitu. Ya kalau kadernya nggak ngapa-ngapain, datang cuma pas pemilu, ya ngapain? Makanya nggak lolos ke Senayan gitu. Jadi kayak ya ambil hikmahnya saja gitu, atau ambil bansosnya aja, tapi milih partai yang lain. Kenapa? Kenapa mereka tetap memilih partai yang ada hari ini, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PKS dan sebagainya? Karena investasi politik, karena hutang budi masyarakat kepada kader-kader mereka, kader-kader partai besar ini, itu memang sudah sedemikian banyaknya, sehingga bansos yang datang di hari H pencoblosan itu tidak terlalu mempengaruhi. Ya, jadi makanya seharusnya PSI menyadari ini semua dan membangun partai ini dari bawah, bukan dari atas dan dari logo. Karena mau ganti berapa logo pun ya bakal percuma. Dan sebagai sebuah partai, PSI sampai sekarang itu masih belum terbentuk, masih belum ketahuan ini mau apa, mau jadi apa, itu masih belum bisa dipahami karena semuanya diganti, logo diganti ya. Itu kan menunjukkan bahwa ya nggak pede dengan pondasinya gitu, nggak pede dengan pendirian awal PSI seperti apa. Lalu kemudian soal e-voting, super TBK itu kan juga diganti, menunjukkan apa ya nggak pede gitu. Kalau sebagai sebuah partai yang baru beberapa tahun kemudian berubah pikiran, labil seperti ini dan tidak beda dengan pembentukan awalnya, bagaimana mungkin mereka bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih PSI? Loh, dirinya sendiri, kader-kader PSI sendiri nggak pede dengan bentuk asli PSI seperti apa. Makanya ganti-ganti, ganti ketum, ganti logo, ganti sistem pemilihan gitu ya. Mungkin ntar lagi ganti kewarganegaraan, pindah ke Malaysia misalkan, itu kan lebih pas. Mungkin PSI di Malaysia bisa menang dan lolos ke Senayan Malaysia. Kalau di Indonesia sih masih susah kayaknya gitu ya. Jadi ya apapun itu, bagi PSI 2029 masih cukup lama, dan kalau sekarang PSI, Pak Jokowi dan keluarga sudah kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kalau kita melihat rekam jejak dari Kaisang Pangarep nih teman-teman, ya anak bungsu dari Bapak Joko Widodo dan sekaligus ya ketua umum ya partai PSI. Ya teman-teman, kalau kita lihat di sini apakah sudah pantas ya teman-teman dia menjadi ketua umum PSI atau partai PSI ya, ketika berpidato menyampaikan hal seperti itu teman-teman. Dan seketika di dalam berpidato tersebut banyak hal yang kita temukan ya, gemetar dan deg-degan teman-teman. Ya di sini kita melihat kualitas ya seorang Kaisang Pangarep teman-teman, yaitu dari anak bungsu ya dari Bapak Joko Widodo. Ya kita bisa melihat dan menilai teman-teman kemampuan dan kualitas ya seorang ketua partai ya umum PSI teman-teman. Ya teman-teman, dalam hal ini ya bisa kita menilai ya, dan bagaimana kualitas kalau kita melihat bahwa
pengalaman masih kurang ya teman-teman, dan inilah yang membuat masyarakat Indonesia teman-teman banyak hal-hal yang memang mereka ya tidak setuju hal seperti ini teman-teman ya. Ya, dalam hal ini ya kita melihat ya bagaimana komentar masyarakat Indonesia ya tentang Kaesang Pangarep ini ya. Langsung aja kita bacakan ya. Ini pencitraan ya, kenapa ini PSI memilih yang begini, apa enggak ada yang lebih potensial ya. Jadi dalam hal ini masyarakat Indonesia menginginkan kenapa gak dipilih ya orang yang lebih memiliki pengetahuan, yang lebih berpengalaman ya, seperti itu teman-teman ya. Ada lagi ya, ketua partai ya, di sini dikatakan 2 hari ya, dan menjadi anggota kemudian menjadi dan menjadi ketua umum. Ada ya ketua umum termuda lah, dikatakan seperti itu ya teman-teman. Lagi partai PSI harusnya pakai gambar tikus paling bagus ya teman-teman. Itulah adalah tanggapan masyarakat Indonesia ya. Ya, pidato Kaesang tidak lebih bagus dari anak SMA. Teman-teman, dalam hal ini ya masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia menilai bagaimana kemampuan dan kualitas seorang Kaesang Pangarep ini ya ketika dia membawakan suatu pidato di depan umum. Ya, kita melihat teman-teman dan menilai ya bagaimana kemampuannya. Ya, karena kalau kita melihat pengalaman dan masih ada ya orang-orang yang lebih berkualitas, yang lebih ada kapasitas yang luar biasa ya dibanding dengan Kaesang Pangarep ini. Nah, ada lagi teman-teman yang ini Kaesang sama Gibran 11-12 ya. Jadi dalam berpidato juga ya dua-duanya ya ditertawakan oleh mama. Jadi apa ini? Jadi sangat memalukan, mendingan undur diri aja biar diganti sama ibu. Receh Natalin aja wanita yang cerdas dan jujur dan berintegritas ya. Belum pernah terdengar terima kasih, gratifikasi dan nebeng jet pribadi serta terima uang miliaran yang dilaporkan oleh Bapak Ubedillah Badrun ya teman-teman. Dalam hal ini ya inilah ya teman-teman yang membuat masyarakat ya kalau menilai ya dengan Gibran ya 11-12 ya. Jadi ya bagaimana kita menilai potensi atau kemampuan kualitas mereka teman-teman ya. Ya, ada lagi di sini yang berkata pidato ya ketua umum PSI cengesan memalukan ya. Ada lagi, saya nggak bangga walaupun Kaesang jadi ketua PSI karena ulangnya Jokowi ya. Jadi dalam hal ini teman-teman banyak hal yang membuat ya masyarakat Indonesia ya sedikit ya kurang setuju dalam hal-hal seperti dan tindakan seperti ini ya teman-teman ya. Karena kita lihat juga dalam umur masih muda ya, kapasitas juga masih ya dikatakan masih kurang, masih ada yang lebih membawa lebih maju lagi ya, seperti itu ya. Dalam hal ini teman-teman ya mari kita memberikan ya komentar-komentar yang baik lah, seperti itu ya. Jadi silakan ya memberikan komentar dan tanggapan Anda dalam video ini ya. Sampai ketemu.